Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Yudi. Wah, selamat pagi Pak Imam. Pagi. Silakan duduk dulu Mas. Selamat pagi Pak Imam. Oke Pak, selamat pagi. Semalam sepertinya jenengan WA saya ya, katanya ada yang perlu dibicarakan seperti itu. Oh oke Pak, ya. Sebelumnya minta maaf ini Pak. Iya, Semalam siap. itu saya menghubungi dengan lewat WA nggih. Terkait itu malam-malam terkait permasalahan. Jadi saya datang ke sini dan bertujuan itu ingin curhat Pak. Wah, luar biasa. Oke, Ya curhat. Yang jelas bukan curhat tentang perasaan. Oke, siap. Yang jelas saya mempunyai permasalahan tentang pembelajaran di kelas Pak. Seperti itu. Siap, Jadi siap. semalam itu wah karena udah pikirannya udah buntu akhirnya saya memberanikan WA ke jenengan untuk hari ini untuk bisa bertemu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Imam ya. Tujuan dari rencana pertemuan kita ini apa? Untuk tujuannya itu Pak, saya ingin apa ya namanya ya, meningkatkan motivasi Pak, motivasi peserta didik. Karena dari kemarin itu Pak, dari saya lihat untuk pembelajaran ini di KD mulai dari KD 3.3 sampai 3.5 itu ada penurunan Pak. Nah, iya, situ. Nah, ini yang di KD terakhir ini yang apa ya namanya ya, jadi membuat saya pikirannya itu kepikiran terus karena itu apa ya selalu menurun Pak. Jadi dari 3.4 udah menurun terus ke titik 5 ya juga itu menurun lagi. Jadi saya akan jenengan ingin curhat. Oke, siap. Berarti tujuannya jenengan pengen mencoba menyelesaikan mencari solusi dari permasalahan di pembelajaran jenengan seperti itu nggih Pak. Yang dimana siswa prestasinya semakin menurun, mungkin motivasi belajarnya menurun. Benar Pak. Mungkin saya perlu mencatat saja ini Pak Imam biar nanti Pak. kita bisa mengetahui progres dari pertemuan kita kali ini. Baik Pak Imam, dari pertemuan kita kali ini apa yang ingin dicapai dari maksudnya ukuran keberhasilan dari pertemuan ini seperti apa nantinya? Kalau untuk yang keberhasilan gitu Pak, karena dilihat dari permasalahan saya itu terkait dengan penurunan siswa itu, saya ingin memberi motivasi Pak, ingin memberi motivasi kepada anak. Sebelumnya kan karena saya kemarin juga apa ya melihat peserta didik secara langsung dari KD 3.5 itu mulai menurun, jadi saya observasi langsung kepada peserta didik itu apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan seperti itu. Jadi saya pinginnya itu menjadi motivasi lah, meningkatkan motivasi anak dan nanti untuk kedepannya bisa menjadi evaluasi. Evaluasi saya agar bisa ada tindak lanjutnya seperti itu Pak. Oke, siap. Berarti jenengan pengen dari apa namanya setelah perbincangan kita kali ini jenengan mampu menemukan solusi ya dari mana anak bisa termotivasi dalam pembelajaran seperti itu. Luar biasa. Kemudian Pak Imam, kira-kira ini jenengan sudah mampu mengenali permasalahan jenengan terkait dengan pembelajaran, terkait dengan siswa. Nah, maka yang berikutnya kesempatan atau peluang apa yang jenengan miliki yang mungkin bisa digunakan untuk menjadi solusi dari permasalahan ini? Kalau untuk peluang sendiri ya Pak, karena solusi apa ya permasalahan yang kemarin itu saya dapatkan ketika saya melakukan observasi itu peluangnya sebenarnya cukup besar Pak. Karena gini, untuk sebenarnya dari permasalahan yang ada itu ada pada diri saya Pak. Luar biasa. Jadi waktu apa ya setelah saya observasi ke peserta didik ternyata itu di peserta didik itu kurangnya motivasi ternyata karena jenuh. Oh, seperti itu. Iya, jenuh dalam arti bukan apa ya, bukan fokus terhadap materi ataupun penyampaian, tapi karena saya itu ketika pembelajaran itu menggunakan PJBL itu Pak. Jadi anak itu ada yang apa ya namanya ya, cuman nganggur Pak. Jadi cuma melihat temannya. Nah, setelah itu kemarin saya juga tanya, "Loh, Mas kenapa nggak mau ikut mengerjakan?" Nah, Pak itu yang saya kuasai udah dikerjakan sama temennya. Nah, saya kan nggak enak. Akhirnya saya melihat, oh berarti di situ saya mendapatkan permasalahan yang ada, Pak.
Oke, berarti dari PJPL yang jenengan laksanakan itu apa namanya terjadi kejenuhan di antara siswa, kemungkinan menurut jenengan karena kompetensi yang dia miliki sudah diambil oleh teman yang lain seperti itu. Berarti dari perbincangan ini sebetulnya area kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan dalam pembelajaran ini apa ini? Kalau untuk areanya ya Pak, yang jelas area kompetensinya tetap di apa ya, pembelajaran interaktif saya, pembelajaran Pak. interaktif. Jadi di situ ternyata setelah saya melakukan apa ya namanya pembelajaran tersebut, ternyata saya sadar bahwa pembelajaran model pembelajaran yang dipakai itu tidak hanya satu menggunakan satu metode, Pak. Ternyata ketika kita menggunakan satu metode itu apa ya namanya ya, jadi kurang efektif. Walaupun kita menggunakan menggunakan PowerPoint, muka video, tetapi di dalam sisi ketika kita menggunakan satu metode dan hanya metode itu yang digunakan, ternyata ada kejenuhan juga. Nah, berimbas kepada motivasi anak yang masih kurang seperti itu. Berarti menurut Pak Imam bahwa pembelajaran dengan satu model pembelajaran itu belum tentu efektif, harus dicoba model yang lain seperti itu. Siap. Kemudian menurut Pak Imam ini kekuatan yang sudah dimiliki oleh Pak Imam atau potensi yang mungkin bisa jenengan gunakan untuk mencapai tujuan tadi, menciptakan pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan. Kalau apa ya, kalau potensi Pak. Jadi sebelumnya kan kalau ketika saya selesai apa yang namanya ya, selesai KD kompetisi itu saya selalu melakukan refleksi, Pak. Di situ saya mencoba Pak, mencoba untuk mengukur kompetensi saya, kompetensi peserta didik. Kalau dari saya sendiri itu, apakah pembelajaran yang saya laksanakan itu berhasil atau belum? Terus juga saya melakukan refleksi tentang hasil siswa baik kognitif maupun psikomotorik itu sudah tercapai yang saya yang saya inginkan atau belum. Jadi kalau untuk saya sendiri, karena permasalahannya itu menurun, jadi saya tetap ingin berusaha, Pak. Maksudnya dalam arti berusaha, saya belajar mencari yang bisa saya ambil untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi dari hasil refleksi itu saya tahu nih, ternyata dalam refleksi perangkat pembelajaran saya kurang tentang apa ya namanya yang kemarin itu tentang artikel. Jadi saya kurang membaca artikel. Ternyata pembelajaran yang satu ini, kalau satu merasa jenuh, nanti ada digabungkan. Terus kalau dari siswa, saya juga refleksi hasilnya. Nah, dari hasil ini, dari refleksi itu jadi tahu. Nah, yang jelas kan kalau kemarin kalau hasil refleksinya itu, Pak, jadi ternyata anak yang nilainya kurang itu dalam satu kelompok. Jadi berarti kan saya tahu berarti dalam PPJPL itu ternyata tidak berjalan efektif. Berarti kan di situ ada permasalahan yang ada. Jadi berarti saya harus mencari nih metode pembelajaran yang lain yang kira-kira bisa mengantisipasi untuk itu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak. Berarti memang kekuatan jenengan tadi sudah selalu melakukan refleksi seperti itu, jadi jenengan bisa tahu apakah pada saat jenengan melaksanakan pembelajaran sudah berhasil atau belum. Pak. Oke, siap. Kemudian gini, rencana Pak Imam untuk dapat mengatasi apa kaitannya dengan mencapai tujuan pembelajaran yang jenengan inginkan itu seperti apa rencananya? Kalau untuk rencana Pak, karena kemarin dari hasil saya mengevaluasi, karena jadi peserta didik dalam suatu kelompok pembuatan objek itu ada yang kompetensinya sama dalam satu kelompok itu sama. Berarti saya dari situ saya berpikir bagaimana caranya dalam metode pembelajaran itu bisa disamaratakan. Makanya dari itu kemarin saya baca-baca artikel tentang metode apa yang kira-kira sejalan untuk bisa mensukseskan PJPL. Karena PJPL itu sendiri kan kita juga harus dituntut seorang guru itu dituntut agar bisa mendampingi walaupun nanti mendampingi kreativitas siswa. Jadi kita nggak tahu kreativitas siswa tapi kita dituntut, Pak, untuk mendampingi. Tapi dari situ
saya berpikir, oh berarti saya harus bisa memaksimalkan kemampuan anak itu biar merata. Karena dari hasil refleksinya kan hasilnya tidak merata. Oke, siap. Jadi saya kemarin sih berpikir untuk menggabungkan atau menambahkan. Jadi ketika PJBL itu menggunakan metode STAD, Pak. Metode STAD. Oke. Ini berarti model pembelajarannya ya? Iya, Pak, model pembelajarannya. Model pembelajaran STAD. Kenapa Pak Imam dari sekian banyak model pembelajaran, Pak Imam lebih memilih STAD? Karena setelah saya baca-baca, untuk STAD itu hampir sama atau bisa mengatasi permasalahan saya. Kalau di STAD itu jadi guru tidak boleh apa namanya ya, menentukan untuk pemilihan kelompok atau memilih tim. Jadi di situ harus ada ketua kelompok yang bisa memilih atau menentukan anggotanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan kalau untuk saya sendiri untuk pembuatan proyeknya kan saya bebaskan. Saya bebaskan, cuman saya apa namanya ya, saya batasi untuk lingkupnya nanti tapi untuk kreativitas kan saya bebaskan. Jadi di situ saya bebaskan juga untuk pemilihan anggotanya. Tapi entah itu nanti kemampuannya itu tentang ketuanya memilihnya itu untuk kemampuan atau chemistry atau apa. Jadi saya juga kalau dari dulu pun saya masih menentukan, Pak. Jadi ketika menentukan kelompok saya tunjuk. Nah, di situ kan biasanya ada protes lah. Jangan sama ini, Pak, jangan sama ini. Nah, di situ saya mulai ternyata anak itu tidak bisa dipaksakan. Iya, Pak. Berarti menurut jenengan supaya terjadi interaksi yang bagus antar siswa, jenengan akan menentukan ketua kelompoknya. Iya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira nanti rencana Pak Imam ini untuk penentuan ketua kelompoknya seperti apa? Kalau penentuannya sih, Pak, kalau di STD itu kan apa yang namanya bebas ya. Cuman saya juga berpikir saya mengambil nilai yang paling tinggi, Pak, dari KD sebelumnya. Jadi biar sama rata. Kalau rencana saya itu nanti saya ambil 5 besar. Dari peringkat 1 sampai peringkat 5 itu yang nanti dijadikan ketua. Karena kalau dari nilai kognitif atau psikomotorik kan kayaknya cukup lah itu menjadi ketua. Jadi saya berpikir kayaknya itu lebih efektif ketika nanti saya mengambil yang peringkat 1 ke 5 atau yang paling atas lah, seperti itu. Berarti jenengan merencanakan nanti untuk ketua kelompok itu dipilih berdasarkan nilai ulangan sebelumnya. Baru nanti ketua kelompok untuk memilih teman-temannya sendiri. Seperti itu. Oke, Pak Imam. Kemudian kira-kira untuk metode STAD yang nantinya akan jenengan terapkan. Ini rencananya mau kapan, Pak? Kalau rencananya karena ini udah habis KD 3.5 ya, Pak. Ya minggu depan, Pak. Minggu depan. Minggu depan. Karena saya juga berpikir ini udah urgent nih. Nanti ketika saya hanya melakukan PJBL, takutnya kan turun lagi. Nanti untuk nge-up-nya susah. Jadi saya berpikir ini harus pokoknya jalan atau tidak jalan ya berusaha lah. Semoga sih tetap nanti dibantu sama Pak Yudi untuk mendampingi saya nanti bisa apa namanya berhasil lah. Butuh berapa lama kira-kira, Pak? Kalau untuk STAD atau untuk pembelajarannya, jadi untuk saya itu satu proyek itu 2 pertemuan, Pak, minimal. Satu proyek minimal 2 pertemuan. Iya, karena untuk PJBL, project based learning dengan metode problem itu kan berbeda, Pak. Mungkin kalau problem itu bisa 1 pertemuan. Kalau untuk project itu karena menurut saya itu sintaknya juga banyak, ada sintak 5 dan di situ ada identifikasi, terus diskusi, terus penjadwalan dan sebagainya. Menurut saya itu kalau dilaksanakan dalam 1 pertemuan kasihan anaknya. Mungkin sih kalau kita paksakan mungkin bisa ya, Pak. Cuma kayaknya terlalu jahat. Apa yang dipaksa gitu? Iya, Pak. Jadi saya berpikir nanti 2 pertemuan lah, Pak. 2 pertemuan. Nanti untuk pertemuan pertama kita mengidentifikasi masalah, terus berdiskusi, terus nanti menyusun jadwal pembuatan proyeknya. Nanti untuk pertemuan kedua nanti kita membuat proyeknya, terus mengevaluasi sama menjalankan
proyeknya Pak. Nanti di situ mengetahui, jadi tahu hasilnya kelompok ini berhasil atau tidak, seperti itu Pak. Siap. Pak Imam sudah punya strategi, kemudian tadi sudah diceritakan paling tidak minimal 2 kali pertemuan ya. Satu pertemuan berapa jam itu Pak? Kalau untuk DMI-nya sendiri berarti 4 sama 5 Pak. 4 jam sama 5 jam ya. Berarti dalam yang pertemuan pertama nanti 3 sintaks, yang kedua 2 sintaks seperti itu. Benar. Siap. Oke, kemudian gini, Pak Imam sudah tahu bahwa itu pasti akan terdapat akan sangat menarik sekali karena jenengan sudah merencanakan untuk menggunakan model pembelajaran yang baru seperti itu ya. Nah, kira-kira nanti Pak Imam, agar pada saat pelaksanaan strategi ini Pak Imam tetap komit, kira-kira komitmen dari Pak Imam sendiri terkait dengan rencana ini seperti apa? Kalau untuk komitmen ya Pak, karena ini juga apa ya namanya ya, baru pertama kali sih ya Pak saya laksanakan, cuman karena ini menurut saya udah penting dan harus dilaksanakan, saya tetap melaksanakan Pak. Jadi komitmen saya tetap ingin berlanjut dengan metode yang nanti PJPL dengan stand, terus habis itu saya juga belajar Pak. Masih dalam arti belajar, tetap saya membaca artikel dari stand itu kelemahannya seperti apa, nanti biar nanti ketika pembelajarannya itu berjalan, ketika permasalahannya ini saya udah tahu bagaimana cara menyelesaikan Pak. Oke, siap. Berarti Pak Imam udah berkomitmen, yang penting berusaha dulu ya. Sambil jangan tetap mencari belajar dari segala sumber. Oke, siap Pak Imam. Jenengan pada saat nanti melaksanakan strategi ini kira-kira ada nggak yang kira-kira bisa membantu? Kalau itu sih jelas Pak, karena gini, karena saya juga kan termasuk baru lah Pak di sekolah ini, baru 6 bulan mungkin 6 bulan saya di sini. Saya belum mengenal karakteristik siswa, terus kompetensi apa yang dimiliki siswa. Bisa saja nanti ternyata kompetensi siswa udah bagus nih, ternyata pakai SDAD salah dan sebagainya kan saya juga belum tahu. Makanya dari itu saya tetap berkoordinasi Pak dengan guru mata pelajaran produktif multimedia, dari Kopoli, dari yang guru-guru senior itu bertanya dan mencari pengetahuan bagaimana karakteristik sama kompetensinya Pak. Di situ juga nggak hanya itu sih Pak, biasanya juga saya sharing-sharing sama teman-teman MGMP TIK Pak. Luar biasa. Oke, berarti nanti jangan bisa menggandeng dari sesama rekan guru di sekolah, terutama MGMP sekolah, dan juga mungkin dari MGMP di luar sekolah. Luar biasa. Kayaknya kalau misalkan cuma dari sekolah kan kita juga nggak tahu ilmu yang di luar, ternyata ilmu yang di luar lebih luas lagi. Menurut Pak Imam mungkin dengan kompleksnya itu jadi lebih banyak ilmu yang bisa diambil gitu. Siap, luar biasa. Oke Pak Imam, saya tunggu progres baiknya. Tadi jenengan merencanakan minggu depan, mudah-mudahan saya bisa ikut langsung nanti sambil kita lihat terkait dengan area pengembangan yang jenengan ingin tingkatkan tadi. Kalau itu sih malah saya harapkan Pak. Maksudnya dalam arti gini, saya mencoba ketika itu tidak ada yang mendampingi. Nah, saya kan nggak tahu Pak. Ternyata ini kurang ini, benar ini kan saya kurang tahu Pak. Kelemahan saya di mana kan saya kurang tahu. Tapi kalau saya mengharapkannya Pak Yudi nanti bisa mendampingi dalam arti kita saling belajar. Saya yang jelas saya belajar jenengan. Saling belajar lah Pak. Saya juga masih perlu banyak belajar. Seperti itu Pak Imam, kami tunggu progres baiknya. Tetap semangat ya, komitmen jenengan tadi. Saya tunggu kabar baiknya. Kita bertemu minggu depan berarti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Untuk hari ini ya, siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berarti walaupun keadaan atau cuaca hari ini sangat
ekstrim ya, hujan dari semalam, tapi tetap kalian semangat untuk belajar. Pembelajaran dimulai. Saya akan menanyakan terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Nah, siapa yang tahu tentang unsur multimedia ada berapa? Saya Pak, ada 5 Pak, yaitu teks, gambar, audio, animasi, dan video. Ada berapa? Teks, audio, video, animasi, dan gambar. Nah, kira-kira apa yang disebut dengan gambar atau image? Saya Pak. Untuk KD ini kita ada di KD 3.6, yaitu menerapkan pembuatan produk multimedia interaktif berbasis halaman. Untuk 4.6 adalah menciptakan produk multimedia interaktif. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama itu melalui contoh yang diberikan oleh guru, nanti siswa dapat menerangkan tahapan perencanaan, pembuatan, pengujian, dan publishing berdasarkan bahan tayang guru dengan teliti. Nah, untuk metode yang digunakan dalam KD ini, untuk pendekatannya itu pakai student center atau scientific. Nah, jadi nanti fokusnya itu pada kalian atau pada siswa. Untuk model pembelajarannya itu ada project based learning. Nanti untuk hasilnya itu nanti berupa project. Untuk metodenya diskusi, informasi, dan praktek. Untuk materi HTML bisa di terus ya, HTML itu adalah dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. Dalam pembuatan atau pengerjaan multimedia interaktif berbasis halaman itu tidak hanya yang dibutuhkan HTML. Kita membutuhkan juga ada CSS. Fungsi dari HTML dan CSS. Ada yang tahu? Membuat website. Jadi fungsinya dari HTML dan CSS itu untuk membuat website. Nah, kira-kira ada yang pernah menggunakan website? Apa itu? E-learning SMK? Kondang, ya benar. Karena kita coba mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini. Saya Pak akan di bidang pendidikan saja. Oke, pertanyaan dari Mas Deva. Apakah website itu bisa atau hanya digunakan di bidang pendidikan saja? Oke, untuk yang kedua ada yang tanya? Saya Pak. Dari unsur-unsur multimedia, apakah semua bisa dimasukkan dalam website? Yang pertama pertanyaan Mas Deva. Apakah website itu hanya digunakan di bidang pendidikan? Itu tidak. Misalkan ada edukasi, ada bidang pemerintahan atau bidang organisasi, itu banyak. Jadi untuk pendidikan itu tidak program sekolah, ada program. Nah, ini nanti kalian bisa klik di sini. Nah, di SMK Negeri Cimahi itu ada beranda, ada profil, ada program sekolah, ada dosen. Nah, stasiun kalian ada GTK. Jadi kita contoh untuk SMK atau untuk website SMK itu harus ada keterangan seperti ini atau penjelasan. Nah, selanjutnya saya akan membagi kelompok berdasarkan dari nilai harian ulangan KD sebelumnya. Untuk kelompok pertama itu Ana Suhasti, ketuanya. Untuk kelompok kedua itu ada Diana. Masing-masing kelompok itu nanti memilih anggotanya. Maksimal itu ada 5. Gitu ya? Bisa ya? Iya. Oke, silakan kalian kumpul untuk kelompoknya. Kalian mulai berdiskusi, saya akan menerangkan tentang LKPD ke-1. Di LKPD ke-1 ini nanti kalian download di drive yang saya kasih.
Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, untuk kelompok yang pertama silahkan maju dari kelompoknya Rewandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Dinas Sri Afianti. Saya Safa Kiana. Saya Cahya Sulistiyawati. Saya Yudha Khalifa. Saya Rewandi Pratama. Saya Dewa Prasetyo. Ingin mempresentasikan hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bikin kelas untuk teman kalian. Untuk presentasi semua kelompok sudah. Nah, selanjutnya dalam pembuatan proyek ini terkait dengan laporan dan perencanaan dan pelaporan proyek. Nah, ini kira-kira kita sepakati mau tanggal berapa untuk perencanaan proyeknya? 17 Oktober. Nah, untuk penyusunan proyeknya tanggal berapa? 19 Oktober. Untuk laporannya? 22. Berarti untuk perencanaan tanggal 17, untuk penyusunan tanggal 19, untuk pelaporan tanggal 22. Tetapi nanti setiap saat atau setiap pertemuan nanti saya akan pantau untuk perkembangan pembuatan produknya. Nah, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Siapa? Saya Pak. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pembuatan website, di mana pembuatan website dengan menggunakan HTML dan CSS sebagai bahasa markup. Siapa yang mau menambahkan? Saya Pak. Hari ini kita sudah mempelajari tentang website, di mana website sendiri menampilkan unsur-unsur multimedia seperti teks, image, video, audio, dan animasi. Oke, sebelum pembelajaran tutup, saya mau menanyakan sesuatu. Apa yang tahu tentang HTML itu apa? Saya Pak. Hypertext Markup, language sebagai bahasa markup. Dalam pembuatan website itu tidak hanya kita membutuhkan HTML, tapi kita membutuhkannya namanya CSS. Siapa yang mau menerangkan atau menjelaskan CSS itu apa? Saya Pak. CSS yaitu kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Semuanya ya, dari awal kita sudah pembelajaran ini sudah kita mulai. Kalian sudah membuat presentasi, sudah bisa menerangkan dan mengapresiasi. Nah, saya ingin kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa sebentar lagi ada USK, uji sertifikasi kompetensi bukan komputer. Jadi kalian tetap semangat, tetap belajar, jangan malas-malasan dan jaga kesehatan. Diakhiri, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Kak. Doa mulai. Selesai. Kepada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas silakan bisa memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Untuk hari ini ya, siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berarti walaupun keadaan atau cuaca hari ini sangat ekstrim ya, hujan dari semalam, tapi tetap kalian semangat untuk belajar. Semoga kalian dalam keadaan sehat serta yang penting dalam keadaan bahagia. Sehat pun ketika tidak bahagia hatinya akan terluka. Bahkan terluka. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengulas atau mengingatkan materi pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan tanggal kelebihan dan kekurangan website
Tujuan pembelajarannya untuk yang pertama itu melalui diskusi dan penugasan, siswa dapat melakukan dan perencanaan pembuatan produk multimedia interaktif berbasis halaman, website atau membuat homepage. Ini saya akan memberikan materi tentang materi di modul ajar yang kemarin saya bagi link drive-nya. Di sini ini ada. Saya juga akan mengingatkan lagi untuk LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Poin lamaran kerja ini seperti ini. Jadi nanti kalian membawa website itu harus ada 5 unsur. Dari materi yang saya paparkan, kira-kira ini tentang materi tentang apa? Pembuatan homepage. Pembuatan homepage. Nah, apakah kalian pernah melihat homepage itu seperti apa? Di mana kalian? Website? Website SMK? Menurut saya tentang apakah itu homepage sesuai dengan yang Bapak contohkan tadi. Terus ada lagi? Homepage bisa diberi animasi apa hanya tampilan gambar dan teks doang, Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang pertama itu dari Mas Lukman, itu sesuai dengan contoh. Oh iya, ini pertemuan yang pertama itu saya berikan singkat waktu, silakan selesaikan dan kalian buat untuk homepage-nya. Jangan lupa setiap anggota itu harus bertugas masing-masing. Jadi nanti ada yang mencari informasi, ada yang bagian modding, ada yang bagian editing gambar. Seperti itu ya. Siapa? Silakan kalian boleh kembali ke. Waktu habis. Untuk selanjutnya silahkan bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mempresentasikan hasil codingan dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nadila Nada, dan rekan-rekan saya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, Mas Lukman, silakan. Anda coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Stop. Nah, untuk tulisannya sebaiknya berwarna hitam atau warna lain yang jelas, karena warna putih bergabung dengan warna background jadi kurang jelas. Penambahan saya coba di atas lagi. Untuk logo, nah ini untuk background, itu backgroundnya kalau mau full berarti di full kalian, kalau mau segitu berarti nanti logonya jangan nanggung. Logo itu nanggung antara mau di dalam atau mau di luar. Presentasi kelompok kami, mohon maaf bila dalam salah kata. Bila kita pribadi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk teman kalian. Pembelajaran sudah akan selesai, kalian sudah menyelesaikan hasilnya. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak, dalam pembuatan homepage bisa disesuaikan dengan keinginan kita yang terpenting untuk mengatur atau berpindah tampilan website kita mengatur pada CSS.
Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Pak, Oke. menu homepage tidak hanya teks dan gambar yang bisa dimunculkan, tetapi dalam menu homepage bisa menampilkan animasi maupun video. Oke, bagus. Silahkan nanti untuk kelompok, semua kelompok nanti sudah diberi masukan dari teman kalian maupun dari saya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa diperbaiki ya. Oke. Sebelum pembelajaran ditutup, saya mau menanyakan dulu, siapa yang tahu tentang homepage itu? Menu utama yang terdapat pada website. Sedangkan kalau fungsi homepage apa? Ada yang tahu? Saya Pak, untuk memberi informasi kepada yang membuka website Pak. Oke, bagus. Alhamdulillah untuk semuanya sudah paham ya. Untuk selanjutnya silakan kalian kembali ke komputernya masing-masing untuk mengerjakan soal pengetahuan di e-learning yang sudah saya sediakan. Oke, untuk mengerjakan soal sudah selesai waktunya ya. Nah, kita sudah selesai semua. Namun kalian sudah membuat homepage ya, tetapi dalam website itu tidak cuma homepage. Kita masih ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat website yang baik dan benar. Untuk sebelum pembelajaran diakhiri, silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Selamat sore juga, hati-hati di jalan, gak usah ngebut, pakai masker ketika hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam sudah hadir. Terima kasih juga Bu Dini untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan mengadakan coaching pasca observasi. Jadi di sini nanti kemarin kita Pak Imam sudah ketemu nggih di pra-observasinya, kita sudah cerita banyak, kemudian Pak Imam juga sudah melakukan observasi, alhamdulillah sudah terselesaikan, dan untuk hari ini kita masuk ke tahapan terakhir coaching, yaitu untuk pasca observasinya. Kabarnya sehat Pak Imam? Gimana Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah kemarin melakukan pembelajaran ini? Oh nggih Pak, untuk itu ya Pak, untuk yang kemarin setelah kita berdiskusi itu Pak, sebelum saya melakukan pembelajaran dengan model yang baru, itu alhamdulillah untuk setelah saya melakukan 2 pertemuan sesuai dengan yang kemarin saya ceritakan ke jenengan itu, alhamdulillah ada perubahan Pak. Dari minat siswa itu mulai motivasi itu udah mulai apa ya, terangkat lah, walaupun belum terlalu maksimal gitu, Pak. Siap. Karena ya itu Pak, jadi perasaan saya ketika pembelajaran udah mulai semangat lagi Pak. Yang awalnya kemarin itu yang di KD 3.4 dan KD 3.5 itu udah mulai siswanya udah jenuh, terus juga gurunya ikut jenuh karena lihat siswanya udah motivasinya rendah. Tapi dengan kemarin kita berdiskusi, alhamdulillah itu mulai ada rasa hidup lagi Pak di kelas seperti itu. Jadi menurut Pak Imam, pembelajaran kemarin apa yang sudah dengan rencanakan sudah berjalan dengan baik. Nah, kaitannya dengan ini Pak Imam. Kemarin Pak Imam kan membuat strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Nah, yang sudah berjalan baik menurut Pak Imam di apa aja? Kalau untuk itu ya, untuk yang model integrasi antara PJBL dengan STAD itu, kalau saya sendiri melihat dari kemarin 2 pertemuan itu, jadi anak yang main sendiri ataupun yang tidak aktif itu berkurang. Seperti itu. Jadi karena udah pembagiannya itu sudah sesuai, jadi menurut saya sudah sesuai lah ya Pak. Jadi untuk yang ketua kelompok itu memilih anggotanya sesuai dengan kebutuhannya, tanpa kita mempengaruhi. Nah itu jadi alhamdulillah itu agak berjalan lancar Pak. Jadi tidak ada yang
ya ada satu dua yang masih mainan HP dan itu mungkin kan itu ya wajar lah kayaknya kalau untuk dalam satu kelas itu kayaknya untuk fokus semua kayaknya itu tantangan sih Pak, tapi kalau menurut saya juga itu agak berat juga. Pasti ada lah satu dua yang untuk main HP dan itu masih ada. Berarti menurut Pak Imam kemarin dengan pembelajaran model STAD itu dengan memilih terlebih dahulu kan memilih ketua kelompoknya, kemudian dibebaskan untuk memilih teman satu kelompoknya sudah berhasil. Nah, kira-kira pada saat itu yang menurut Pak Imam jadi kesulitan tersendiri itu di apa? Kesulitan di segi mana Pak? Kan ada kalau saya sendiri sih ada segi guru misalnya. Kalau sebagai guru itu Pak, jadi karena kemarin kelemahannya saya nggak ada saya batasi Pak. Dalam arti pembuatan proyeknya saya bebaskan. Nah, kalau untuk saya sendiri itu jadi ada timbul pertanyaan dari siswa itu yang saya belum pelajari Pak. Itu siswa bertanya. Iya, siswa bertanya. Karena untuk PJBL itu kan kita kayak saya sendiri tidak tidak memberi materi, saya bebaskan. Tapi rupanya saya tidak kontrol untuk proyek mana yang harus kita pelajari. Ternyata ada siswa yang kelompok itu di luar materi seperti di luar materi itu akhirnya itu menjadi catatan untuk diri saya. Jadi ada pertanyaan yang saya belum bisa menjawab. Akhirnya saya cari, kebetulan itu di pertemuan pertama Pak. Jadi untuk pertemuan kedua saya jawab. Jadi saya minta waktu untuk mencari jawaban itu Pak. Nah, bila nanti terjadi seperti itu lagi, kira-kira Pak Imam strateginya seperti apa? Kalau itu pasti saya akan batasi Pak. Dalam arti mungkin membuat project webnya, mungkin desain loginya itu nanti saya batasi. Misalkan loginya hanya ada email, password, tidak ada tambahan lainnya. Kalau kemarin ada pertanyaan itu, ini kalau misalkan lebih dari 2 dan ini email, ketika emailnya tidak itu bagaimana? Itu kan, ini pertanyaannya susah ini. Ya, itu Pak. Paling nanti kalau untuk selanjutnya saya itu nanti batasi Pak. Jadi di ruang lingkupnya. Dari ruang lingkup itu biar nanti saya setidaknya ada gambaran lah. Siap. Oke, kalau menurut Pak Imam sendiri dari pembelajaran yang sudah kita lakukan untuk kesulitan bagi murid dengan model pembelajaran STAD ini apa kira-kira? Kalau untuk model pembelajarannya yang jelas itu karena baru pertama kali ya Pak untuk integrasi antara PJBL dengan STAD itu, jadi siswa itu masih kaku Pak, masih kaku. Terus juga ada tuntutan, di mana tuntutan itu ketika ketua itu memilih anggota dan dikasih schedule itu atau dikasih tupoksi itu mau nggak mau harus bisa. Karena kalau yang dari yang pembelajaran yang lalu kan masih ada yang ini temennya udah bisa nih, saya tinggal nyantai. Tapi kan ketika ketua itu memberi kepercayaan kepada anggotanya itu, jadi mau nggak mau harus belajar lagi agar dalam satu kelompok itu bisa berhasil Pak. Jadi itu jadi mungkin minat atau mungkin siswa itu harus meningkatkan pembelajaran itu yang menjadi permasalahannya. Jadi harus ekstra belajar lagi. Siap. Jadi menurut Pak Imam sudah lumayan efektif dengan mentor sebaya seperti itu. Kemudian Pak Imam, dari hasil pembelajaran kemarin yang kita dengan rancang jadi 2 pertemuan itu, apakah tujuan pembelajaran sudah bisa tercapai? Kalau untuk PJBL-nya sih ya Pak, alhamdulillah kalau sesuai dengan itu sudah Pak. Karena kemarin kayak yang direncanakan kemarin ya Pak, untuk 2 pertemuan itu kan nanti untuk pertemuan pertama itu ada 3 sintak. Untuk perumus identifikasi masalah, perumusan berdiskusi, terus membuat jadwal itu sudah. Jadi kalau itu udah benar-benar efektif Pak. Maksudnya menurut saya kalau untuk dalam 2 pertemuan itu membuat satu produk itu lumayan efektif. Cuman karena kalau misalkan ada catatan juga ketika nanti produk itu agak berat, kalau menurut saya itu juga nanti kita bikin 3 pertemuan. Jadi nanti tetap tapi kalau rencana saya tetap nanti untuk sintak 1 sampai 3 itu di pertemuan pertama, nanti 2-3-nya itu untuk sintak ke 4 dan 5-nya. Oke, siap. Berarti menurut Pak Imam tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan sudah Pak. Karena saya juga kemarin punya catatan pada saat observasi. Sebagian dari strategi jenengan dengan model pembelajaran STAD itu kan memang memilih terlebih dahulu jenengan sudah memplotting murid mana yang
dari nilai sebelumnya itu sudah baik, kemudian jenengan jadikan ketua kelompok, dan STAD itu memang ketua kelompok memilih sendiri seperti itu, okay. Dan menurut catatan saya kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran itu memang di pertemuan kedua, okay, pada saat kita membuat itu memang anak lebih antusias dalam mengerjakan, karena menurut pengamatan saya ketika anak ada mentor sebaya itu jadi tidak merasa malu untuk bertanya seperti itu. Jadi menurut saya sudah efektif. Kemudian terkait dengan kompetensi Pak Imam sendiri nih, kemarin kan Pak Imam kepengen mengeksplor model pembelajaran mana yang menurut jenengan itu paling pas seperti itu. Dan menurut Pak Imam sendiri, apakah sudah terpenuhi kompetensi yang ingin jenengan tingkatkan pada saat pembelajaran kemarin? Kalau itu sih ya Pak, nanti juga saya tetap akan belajarnya itu nanti di model pembelajaran. Kalau yang kemarin itu masih di PJBL ya Pak. Saya malah pengennya nanti jadi ada setelah nanti membuat project itu nanti kita masuk ke evaluasi atau nanti kita masuk ke model pembelajaran nanti project plus problem. Jadi nanti ketika nanti itu diujikan itu kan pasti ada kendala. Nah nanti saya pengennya setelah itu nanti jadi anak itu mengetahui dari project yang mereka bikin itu ada permasalahan apa yang ada, nanti mereka diskusikan, terus nanti dikasih penyelesaiannya, nanti solusinya seperti apa. Jadi nanti setelah itu projectnya jadi, nanti kita masuk ke PBL Pak, project based learning. Jadi di situ nanti tidak hanya nanti siswa itu bisa membuat project, tetapi nanti juga siswa itu bisa menilai ataukah ini udah benar atau salah. Ketika salah itu berarti solusi apa yang harus diambil. Apalagi kan ketika nanti kayak website sendiri kan itu pastilah ada kendala, walaupun mungkin gambarnya kurang besar atau tampilannya kurang bagus dan sebagainya. Itu nanti bagaimana caranya anak itu menjadikan project itu untuk bahan pembelajaran Pak. Jadi kita tidak menilai tidak mengambil permasalahan yang dari yang lain, tapi dari siswanya sendiri Pak. Jadi di situ juga saya harus belajar Pak untuk model pembelajaran lagi terkait dengan problem. Nah di situ juga kayaknya ketika saya pikir juga ketika problem hanya problem saja juga kemungkinan tidak efektif. Nah kita karena untuk karakteristik siswa sendiri setelah saya merefleksi ini ada beberapa kelemahan dari siswa itu, berarti kan harus nanti ada integrasi lah, integrasi antara problem dengan mungkin ada model-model yang lain. Berarti menurut Pak Imam kemarin dengan model pembelajaran yang jenengan rancang menggunakan STD itu sudah berhasil dan juga kompetensi jenengan terkait menciptakan pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif itu juga sudah terpenuhi Pak Imam. Oke baik, untuk kedepannya tadi jenengan sudah sampaikan mungkin akan mengganti model pembelajaran. Nah sedangkan untuk kompetensi dari Pak Imam sendiri nih, untuk kedepannya yang ingin jenengan tingkatkan lagi itu yang ingin jenengan kembangkan di kompetensi apa dari segi internal jenengan? Kalau saya sendiri jelas Pak, kompetensinya nanti keahlian juga nanti saya tingkatkan, karena jangan sampai saya sendirilah ketika kemarin itu evaluasi kemarin jangan sampai nanti siswa bertanya guru tidak menjawab. Itu kayaknya hal yang menyakitkan lah bagi saya ketika ada pertanyaan atau permasalahan dari siswa kok guru tidak bisa menjawab. Berarti kan ada kelemahan di diri saya sendiri. Berarti ya ada yang harus saya tingkatkan Pak. Seperti itu. Kemungkinan untuk kompetensi keahlian lah Pak untuk berarti jenengan untuk kompetensi berikutnya lebih ke pengetahuan jenengan terkait dengan materi yang akan jenengan sampaikan seperti itu. Mungkin ada gambaran awal yang akan jenengan lakukan untuk peningkatan itu seperti apa? Kalau untuk gambaran awal sih ya Pak, paling nanti kita inilah 1 KD 2 KD dulu untuk STAD-nya, nanti kemungkinan untuk di semester 2-nya Pak nanti kita cobalah untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi, dan mungkin saya juga melihat nanti dari hasil nilai rapotnya juga nanti kita lihat apakah nanti model ini nanti kelemahannya di mana, terus nanti
dari situ ketika sudah mengetahui kelemahannya mungkin di semester 2 nanti saya akan mencari solusinya, Pak. Oke, siap. Oke. Jadi jenengan sudah punya strategi juga untuk peningkatan kompetensi pribadi jenengan untuk kedepannya. Oke, terima kasih Pak Imam, kemarin sudah berjalan dengan alhamdulillah dengan lancar, walaupun memang kita bagi jadi 2 pertemuan, tapi menurut catatan saya juga alhamdulillah jenengan sudah mampu meningkatkan kompetensi pribadi jenengan, kemudian strategi yang jenengan rancang untuk mengatasi permasalahan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran juga sudah efektif dan berjalan dengan baik. Selamat Pak Imam ya. Tapi saya juga minta maaf ini. Dan terima kasih Mbak. Minta maafnya saya sudah mengganggu dan waktu lah. Ibarat kata mengganggu waktu sama. Terima kasihnya atas masukan sama kemarin masuk ke kelas. Jadi saya tahu Pak dari pertemuan pertama untuk keduanya bisa mengetahui kelemahan saya Pak. Itu jangan yang menggali sendiri, saya hanya menemani. Tapi kalau tidak ada temannya kayaknya juga bingung. Ini benar atau salah ya kan? Oh itu siap. Kita saling sharing saja Pak Imam. Mungkin dari Bu Dini ada yang mau disampaikan, monggo Ibu. Oke, matur nuwun waktu yang disampaikan pada saya. Jadi alhamdulillah saya melihat ini kelihatannya seru banget. Seru. Jadi ini benar-benar memang menggali potensinya Pak Imam, kemudian jadi ya saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang sangat hebat gitu. Jadi ketika Pak Imam itu kemudian Pak Judi itu bisa mengeksplor, akhirnya Pak Imam bisa tahu oh potensinya seperti ini, oh saya kedepannya harus begini gitu. Jadi memang itu manfaat coaching salah satunya seperti itu dan insya Allah Pak Yudi ini sudah mulai terlatih, kelihatannya sudah mulai terlatih dan Pak Imam juga nyaman ya oleh Pak Yudi. Oke, insya Allah itu saja yang dari saya. Terima kasih. Seperti itu, terima kasih Bu Dini, terima kasih Pak Imam atas waktunya, kesediaannya, juga sudah menemui kami bersama. Mudah-mudahan nanti kita gantian lah Pak Imam. Nanti buat saya ada permasalahan. Nanti Pistinan bisa mengarahkan saya untuk menggali potensi saya dan menemukan solusi untuk saya juga seperti itu. Kita saling sharing, saling bantu seperti itu gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila mana masih ada sesuatu yang kurang berkenan, masih banyak kelemahan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.